Nadeo Argawinata kembali di babak gawang Indonesia. Inilah line up dari tim nasional Indonesia. Ya, sempat di awal terkait penjaga gawang sempat ramai ya, apakah Reza Arya atau kemudian Nadeo, karena Reza Arya juga penampilannya cukup bagus bersama dengan PSM Makassar, tapi ternyata Nadeo yang diberikan kembali kepercayaan oleh Sintayong. Nadeo sempat masuk dalam kotak karena dianggap tidak perform di beberapa pertandingan. Ini adalah komposisi Jordi, Dewangga, dan Sandy. Semua mata besar kemungkinan akan tertuju pada Sandy Walsh. Ketika Jordi Amat melakukan debut, dia dipuji karena kualitas passingnya. Sandy Walsh akan ditunggu apa kemudian sesuatu yang bisa diberikan kepada timnas Indonesia. Pembeda seperti apa, rasa baru apa yang ditawarkan oleh seorang Sandy Walsh. Ya, saya justru melihat bagaimana peran di lini tengah ini khususnya bagi Klok dan juga Ricky Kambuaya harus menjadi kekuatan utama nyawa di lini tengah. Iya, tetapi kan ini sudah dikenal ya. Sandy Walsh, kalau kemudian Mark Klok, kemudian dengan Ricky Kambuaya kan sudah pernah terlihat bagaimana penampilan mereka ketika di ajang Piala AFF. Tetapi Sandy Walsh yang ditunggu karena memang tadi yang saya katakan bahwa tawaran apa yang diberikan ketika dia tampil terutama untuk kualitas di lini belakang. Ya, inilah bagaimana line up dari Turkmenistan yang sepertinya menggunakan formasi 4-4-2. Iya, komposisi yang kalau kemudian kita lihat bagaimana hasil uji coba ketika menghadapi Malaysia, seharusnya kita tidak perlu merasa inferior ya. Dua pemain depannya, Aniyev kemudian Tagayev, dan statistik mereka juga tidak terlalu bagus karena dalam 4 penampilan mereka sangat sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. 2 kali menang, 1 imbang, dan hanya sekali kalah. Ya, baru saja tendangan awalan di babak pertama atau kick off. Indonesia memakai pola 3-4-3 seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Maruf juga Bung Tio, di mana Jordi Amat didampingi Sandy Walsh yang baru pertama kali melakukan debutnya untuk tim nasional Indonesia senior setelah beberapa kali terhalang karena cedera juga tidak mendapatkan izin, dan kini mampu bermain melawan Turkmenistan. Semoga saja penampilannya benar-benar memenuhi ekspektasi atau harapan seluruh penggemar atau pencinta sepak bola nasional. Akan dilakukan nampaknya oleh Mark Klok yang memiliki spesialis tendangan-tendangan bebas dan juga penalti dan juga tendangan penjuru, peluang yang sangat baik buat Indonesia. Oh, pendek datangnya. Kita kembali kepada Mark Klok di kotak penalti, telat bertindak. Kita lihat tadi Dendi Sulistiawan, bola keburu dicuri para pemain dari Turkmenistan, tapi nampaknya rasa tanggung jawab yang kehilangan bola berhasil diselamatkan kembali oleh Dendi Sulistiawan dengan mencocor saja pergerakan dari Sanazar Tirkisov tadi, Bung Maruf. Iya, ini mungkin menjadi salah satu alasan ya kenapa kemudian Dendi Dewangga, Jordi Amat, trio center back Indonesia, Sandy Walsh. Tampilan pertama Sandy Walsh, main ada klub Mechelen Belgia. Oh, sangat baik. Kita lihat Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah. Masih Sadil, dribble yang sangat baik. Pelanggaran tadi dilakukan dengan soloran yang sangat-sangat cepat dilakukan oleh pemain Indonesia, Sadil Ramdhani. Bung Maruf. Sangat cepat ya pergerakan dari Sadil Ramdhani, dan dia bergerak justru dari sisi tengah ya, bukan dari sisi sayap. Dan counter attack yang cukup berbahaya. Ahmad Yusaid bin Jamal Malaysia memberikan arahan pada para pemain Turkmenistan. Inilah Sadil Ramdhani, pemuda Raha, daerah pesisir Selat Buton, Sulawesi Tenggara, akan melakukan tendangan bebas, dan juga ada Mark Klok yang menghadapi bola. Siapa akan lakukan? Sadil Ramdhani, oh tinggi tadi, sayang pemirsa. Tendangannya tidak terlalu terarah tadi Bung Maruf, tapi cukup baiklah Bung Maruf. Iya, sebuah usaha yang cukup baik yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ya. Tembakannya masih terlalu tinggi di atas mister gawang. Ada 2 opsi, bola-bola panjang ya langsung ke depan untuk menghindari pertarungan di lini tengah. Tapi itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia. Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan, hampir saja lolos tadi. Kita lihat, oh sangat bebas syutingnya, gol! Oh, sungguh indah, tendangan yang sangat-sangat luar biasa, bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Maruf dan langsung menjebol gawang dari Batiar Babaev dari Turkmenistan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik Bung Maruf. Sungguh cantik Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari tendangan yang dilakukan oleh Dendi. Membuang bola, Dendi melihat posisi dari penjaga gawang Babaev tadi. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendi menjawab apa yang kritik-kritik yang disampaikan. Dendi menunjukkan bahwa gol yang di daerah, tapi sejauh ini
belum ada benar-benar yang berbahaya. Karena di sini ada di belakang Indonesia ada Jordi Amat ya yang juga cukup bagus untuk duel bola atas. Dan jangan dilupakan Sandy Walsh. Betul. Tendangan penjurusan Nazar Tirkisov langsung ke kotak penalti, berbahaya. Di sudut tadi kita lihat sangat baik. Kembali lagi ada Balakov dari Turkmenistan, kuasai bola ke belakang. Siapa akan diberikan umpan lambung ke depan? Hasil digagalkan oleh Sandy Walsh. Kini kita lihat ada Sadil Ramdhani, sangat cepat Sadil Ramdhani coba dikejar para pemain. Pelanggaran, jelas kartu kuning tadi dilakukan oleh Gueh Miraj. Karena memang peluang sangat baik untuk bisa mencetak gol tadi Bung Maruf. Kartu kuning harga yang pantas buat Gueh Miraj. Iya, Gueh Miraj memang tahu bahwa posisi atau kemudian pergerakan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani cukup berbahaya dan jelas bisa berpotensi untuk menghadirkan ancaman yang serius ke gawang dari Turkmenistan. Pelanggaran dan kemudian kartu kuning yang layak yang dia berikan kepada pemain nomor punggung 2 ini, Bung. Anak Guliav, Gueh Miraj tadi. Namun kartu kuning dari wasit Muhammad Usaid bin Jamal. Maklok. Murad, ada Tirkisov melakukan pagar betis. Maklok, umpan langsung ke depan, berbahaya. Oh, nyaris kita lihat tadi disambar oleh Jordi Amat. Namun sayang, sentuhan kaki kirinya tidak sampai tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana kualitas yang passing yang diberikan tadi Maklok. Tapi sayang memang justru sedikit terlambat Jordi Amat. Padahal tadi sangat baik sekali pertahanan dari timnas Indonesia dan beberapa kali mereka hampir bisa masuk ke kotak penalti dari timnas Indonesia. Asnawi dari kanan tadi kembali ke belakang pada Sandy Walsh. Dan itu bagusnya pemain Eropa Bung Maruf, bisa ditempatkan di posisi mana saja. Betul. Dan memang itu menjadi salah satu kelebihan seorang pemain ketika dia bisa bermain dalam beberapa posisi. Tentu akan menjadi keuntungannya, keuntungan untuk dia karena kemudian bisa menjadi opsi pelatih, keuntungan pelatih karena kemudian pelatih juga membeli. Lebar ke bawah dia. Ada kita lihat Shohrod Soyunov, ada Abdi Basimov, masih Abdi Basimov di sisi kiri pertahanan Indonesia. Hati-hati, masih Basimov. Masuk ke tengah, ada Ilya Tamurkin, umpan saja masuk ke depan tadi pada Tagayev, jatuh di kaki atau Ibrahim, masih Ibrahim, hati-hati Indonesia, tidak pelanggaran, masih dikuasai para pemain Indonesia, bukan sebuah pelanggaran pun, ada kita lihat Asnawi terlalu lama untuk bisa membawa bola Bung Maruf. Terlalu memaksa kalau menurut saya. Terlalu memaksakan diri ya Asnawi ya, memang tadi dia sempat mendapatkan merasa dia ada gangguan di ketika sentuhan pertama ya, tapi kemudian ketika dia terus membawa bola dengan dikawal oleh 2-3 pemain, maka saya pikir terlalu memaksakan diri Asnawi untuk terus menguasai bola. Bung Maruf yaitu Egy Maulana Fikri bermain dan penampilan pertama kembali setelah di AFF 2022 lalu Bung Maruf. Iya, sulit memang Egy ketika untuk kembali menjadi pilihan utama ketika penampilannya mengalami pasang surut pasca dia kembali ke Indonesia. Tapi sekarang dia mencoba untuk kembali karena tetap dipanggil oleh pelatih dari Sintayong. Nah, kini Indonesia berada di sebelah kanan, sedangkan Turkmenistan ada sebelah kiri. Iya, Belum terlalu terlihat bagaimana formasi yang dimainkan Indonesia di babak kedua ini, Bung Maruf. Arah kepada Asnawi, bola coba dikejar para pemain Indonesia. Batiar Babaev tadi. Balakov ke depan langsung. Ada Tirkisov, hati-hati Indonesia, masih Tirkisov. Hati-hati Asnawi. Oh, dibiarkan saja. Bisa suatu perdebatan Bung Maruf. Betul, kita harus menunggu, tayang ulang ya, Bung. Ulang ya. Balik para pemain dari Turkmenistan, umpan kepada Migazov. Keluar dari sarangnya penjaga gawang yaitu Nadeo. Ya, penalti. Gimana Fikri sangat baik, luar biasa. Edo Febriansa, Dedi Sulistiawan, masih Dedi menunggu rekan. Pendek saja pada Gimana Fikri, shooting terlalu lemah.
Coba menempatkan bola, tapi bolanya terlalu manja tadi Bung Maruf. Iya, dan menurut saya juga lebih karena posisi kakinya ya. Serangan balik dari, sangat berbahaya di kotak penalti, shooting langsung, hampir saja tadi dan Nazar Kisov menjebol gawang Indonesia, namun syutingnya hanya melambung di atas mistar gawang. Sebuah proses serangan yang tentu saja sangat-sangat berbahaya dilakukan para pemain Turkmenistan tadi. Iya, bagaimana berbahayanya serangan balik yang dilakukan oleh pemain Turkmenistan. Dan ini kita lihat bagaimana sebuah usaha tembakan yang dilakukan oleh Egy. Memang bolanya harusnya bola di posisi. Juga ada Malis mendekati kita Murad Anayev. Tendangan bebas yang nampaknya tidak terlalu jauh, sekitar 25 meter. Dan dikatakan oleh Jordi Amat, apa yang dikeluhkan? Iya, apakah mungkin ada penempatan bola atau bukan di titik sebenarnya? Mungkin karena dia berkali-kali melakukan protes ya. 18 lagi masuk, kita lihat Gurbanov Brioh Yagwih. Hampir saja tadi hasil digagalkan dari Sadil Ramdhani. Asnawi, Nandi Wos, Jordi Amat, belakang pada Nadeo. Hampir saja akan Google oleh Jordi Amat. Tendangan penjuru Ahmad Ataev. Nampaknya mendapat pengawalan ketat tadi. Kita lihat Selim dari Anistio Nugroho, Basimov dan juga Maklok mendapatkan arahan dari wasit Hamad Usaid bin Jamal. Apa yang terjadi lagi, nampaknya terus mendapatkan peringatan dari wasit. Abdi Basimov terus dikawal oleh Jordi Amat dan juga Maklok. Ahmad Ataev lakukan pendek tadi, berhasil digagalkan oleh Asnawi. Iya, lebih banyak dramanya dibanding peluang yang diciptakan dari tendangan sudut yang terjadi tadi. Masih ada waktu, kesempatan untuk Turkmenistan bisa mengancam gawang dari timnas Indonesia. Sejauh ini bisa dikatakan bahwa babak kedua secara permainan menjadi milik dari Turkmenistan. Ya, mereka lebih dominan, Bung Maruf. Betul, dan mereka punya banyak peluang ya, karena ada 5 tembakan yang dilakukan. Edo Febriansyah langsung ke depan, sangat cepat, coba dikejar, kita lihat oleh Lili Pali. Ataev gagal, sangat cepat, sangat baik. Maklok Ketinggalan. Masih Cheriev, Selim tadi berduel, bukan sebuah pelanggaran, sangat cepat. Kita lihat Lili Pali, masih Lili Pali. Berpindah posisi, ada Egy Maulana Fikri, masih Egy di kotak penalti, masih Egy, syuting Egy dan gol! Gol ketiga Egy buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi Bung Maruf. Lewat sepakan kaki kiri yang benar-benar sangat terarah ke pojok kiri penjaga gawang Batiar Babayev tadi Bung Maruf. Sebuah skema serangan balik yang sangat cepat, sangat tepat, kemudian dieksekusi dengan sangat sempurna oleh Egy Maulana Fikri dengan tendangan kaki kirinya. Kita lihat bagaimana Stefano Lillipali memberikan umpan, kemudian Egy masuk ke dalam, tembakan kaki kiri, kaki terbaiknya, dan kemudian gagal diantisipasi, gagal ditepis dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Turkmenistan, Babayev Batiar. Kita lihat Batiar Babayev tidak mampu mengantisipasi sepakan kaki kiri dari Egy Maulana Fikri.
Penampilannya yang lakukan sudah berbahaya. Oh, sangat baik tadi dilakukan oleh Nadeo. Sangat terarah tadi syuting dari pemain Turkmenistan. Tapi mengarah kepada posisi di mana Nadeo berada. Dan wasit Muhammad Said bin Jamal dari Malaysia baru saja menuai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday pada rangkaian spektakuler World Class Match di RCTI. Dan jangan dilupakan bahwa RCTI juga akan menayangkan langsung pertandingan di kualifikasi AFC di bawah usia 23 tahun. Besok Indonesia melawan Chinese Taipei. Dan inilah skor akhir Indonesia melawan Turkmenistan dengan skor 2-0 di mana gol diciptakan oleh